Istilah drakor atau drama Korea akhir-akhir ini menjadi sering diungkapkan mengiringi dinamika politik di tanah air. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang menyinggung drakor dalam pidato pengundian nomor urut Pilpres di KPU. Gibran setuju dengan apa yang disampaikan Ganjar kalau akhir-akhir ini penuh drakor atau drama Korea yang sebetulnya tak perlu terjadi. Namun Gibran tak menjelaskan alasan setuju dengan pernyataan Ganjar tersebut. Soal drama politik yang disinggung Pak Ganjar kemarin kan katanya tidak perlu terjadi akhir-akhir ini. Ya udah, setuju. Setuju ya Mas? Setuju. Yes. Alasannya Mas? Dalam pidato pengundian nomor urut Capres-Cawapres di KPU Selasa lalu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal drakor yang akhir-akhir ini terjadi. Ganjar bilang karena drama-drama tersebut ia juga menangkap kegelisahan di masyarakat. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Saling sindir adanya drakor atau drama dalam dinamika politik ini pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo. Ganjar bukan kali ini saja merespons soal narasi politik drakor Jokowi. Beberapa waktu lalu Ganjar membalas dengan mengingatkan untuk tak menggunakan cara yang tak pas dalam berdemokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Soal keinginan terlaksananya pemilu yang jujur dan adil terus disuarakan para capres. Sindiran soal kondisi jelang pemilu yang tidak baik-baik saja dilontarkan Capres Ganjar Pranowo dengan mengibaratkan hal itu seperti drama Korea atau drakor. Benarkah ini sindiran untuk Presiden Jokowi? Lalu bagaimana sebenarnya para pendukung Capres melihat upaya menjaga netralitas aparat dalam Pilpres nanti? Kita bahas bersama pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking. Sudah ada Mas Hanta Yuda dan juga politisi senior PD Perjuangan Arya Bima serta juru bicara TKN Prabowo Gibran, Bang Andre Rosiade. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya. Ya, saya langsung ke Mas Hanta. Mas Hanta, apa sebenarnya yang bisa Anda baca terkait dengan pernyataan Ganjar saat pengundian nomor urut lalu soal politik drakor jelang Pilpres? Apakah ini sedang menyindir Presiden Jokowi dan caranya mendukung Prabowo Gibran? Ya, Cynthia, kalau saya drakor ini bukan drama Korea ya, drama elektoral tepatnya. Okay. Nah, ini kan lagi temanya kompetisi elektoral dan saya memahami karena dua orang atau dua kubu yang lama bersama, lama pacaran, tiba-tiba gagal nikah ini, gagal bersama. Dua kubu ini kan hampir bersama tapi gagal. Jadi dinamikanya, drama-dramanya pastilah banyak. Nah, saya ingin membaca kalau pertanyaan itu ditujukan kemana ya sulit untuk tidak mengatakan bahwa itu sindiran kepada kubunya Bang Andre, kepada kubunya Prabowo Gibran. Yang sebenarnya istilah itu sudah disebutkan oleh Pak Jokowi juga. Jadi bisa juga sindiran ke Pak Jokowi, respon Mas Ganjar itu. Saya membaca analisanya saling sindir ini ada tiga tujuan ya atau tiga motif yang bisa kita baca. Satu, ini sebagai ungkapan ungkapan isi hati koalisi. Yang kedua adalah menegaskan posisi. Ketiga adalah membangun persepsi. Nah, yang pertama ya tentu ini bagian dari ungkapan ya, mungkin ke bagian dari pidato dari para capres kemarin, Cynthia, bisa sebagian adalah tapi juga sebagian besar juga kegundahan. Jadi kegundahan, catatan yang sedang tidak baik-baik dalam istilah kubu Mas Ganjar itu disampaikan sebagai ungkapan kepada publik. Saya kira itu yang pesannya. Yang kedua, ini juga menegaskan posisi Mas Ganjar bahwa Mas Ganjar sudah siap bertarung, beliau sudah posisi bertarung tanpa Jokowi. Kalau dulu dipersepsikan bersama Pak Jokowi, bahkan sekarang berhadapan dengan Pak Jokowi. Jadi posisinya diametral, saya kira pisah jalan. Jadi menegaskan
pidato itu. Dan satu lagi adalah membangun persepsi. Kedua kubu ini tidak hanya Mas Ganjar, kedua kubu ini sedang membangun persepsi karena di dalam politik kan pertarungan membangun persepsi. Siapapun yang memenangkan persepsi bisa memenangkan persepsi publik, dialah pemenang dalam pertarungan politik. Dan biasanya dalam drama, Cynthia, ada tiga watakan, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, tritagonis biasanya penengah, katakanlah itu kubunya Anies. Kebetulan pas ini 3 pasang. Nah, sekarang sedang bertarung nih antara kubunya Ganjar, Prabowo, siapa yang jadi antagonis, siapa yang jadi protagonis. Tergantung persepsi publik, tergantung siapa yang berhasil. Dan itu sah-sah saja dalam rangka untuk persepsi. Di saat yang sama kita tahu karakter atau watak penontonnya pemilih Indonesia sebagian juga melodramatik. Oke, ditahan dulu sampai di situ, melodramatik ya. Saya ke Mas Bimo, benar ya Mas Bimo, seperti itu ya. Jadi sindirannya sudah tepatkah menuju ke salah satu pihak? Gini, kita mundur ke belakang dulu bahwa Presiden Jokowi ini menambah kosakata baru ya dalam perbendaharaan politik dengan idiom yang tadi disampaikan bahwa yang diintroduksinya itu adalah drama politik ya. Kata-kata drama politik ini dalam melihat atau menilai tingkah laku peserta pemilu 2024 yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ya. Nah, tentu idiom yang diomongkan atau disampaikan oleh seorang presiden itu menjadi populer dan menjadi santapan di wacana publik ya. Masyarakat kemudian mencermati betul apa dan siapa yang paling getol melakukan drakor, dari yang komedian sampai yang paling tangan budayawan. Ramai sekali itu di media maupun media sosial. Nah, kemarin pada saat Pak Ganjar Pranowo menyampaikan drakor itu biasanya ada yang dia sampaikan adalah syarat dengan konflik dan air mata yang disebutkan bahwa Pak Ganjar hendak mengingatkan kita semua di dalam kontestasi, di dalam berdemokrasi nanti seharusnya bukan konflik dan air mata, tapi dengan sukaria tanpa drama. Nah, pertikaian di dalam politik saya sama Andre biasa, tapi konflik itu biasanya kemudian ada negosiasi dan ada membangun konsensus. Oke, baik. Yang kan oleh Pak Ganjar bagaimana tanpa drama di dalam kontestasi harus tanpa drama. Kecurangan, karena kecurangan itu ada drama. Jadi saat demokrasi itu dirusak dengan drama, nah kita akan saling curiga, ada kecurigaan satu sama lain. Sesama teman, saya dengan Andre bisa curiga, Pak Saudara, atasan dan bawahan, antara pimpinan Polri dengan bawahan, antara dengan atasannya, bawahannya. Dan ini yang sebenarnya bagaimana politik tanpa drama, tapi bagaimana juga menyetop drama itu yang diinginkan Pak Ganjar. Demikian bagaimana pesta demokrasi nanti tanpa drama. Tanpa drama dan demokrasi akan baik-baik saja, seperti itu. Saya ke Bang Andre. Bang Andre, bagaimana menanggapinya? Apa sih yang dari Gerindra lihat dari narasi yang dibangun Ganjar ini? Apakah hanya sekedar menjawab drakor ala Presiden Jokowi atau ada narasi yang ingin dibangun menurut Anda? Baik, terima kasih. Saya ingin sampaikan dari awal Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada kami, kubu TKN Prabowo Gibran, bahwa mari bicara yang positif tentang beliau berdua dan sosialisasikanlah program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran agar rakyat bisa memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu pesan Pak Prabowo, tanpa perlu menyerang, bicara negatif, black campaign kepada kandidat yang lain. Tapi tentu kami harus merespon soal drakor ini. Kalau bagi kami, bagi saya, drama Korea ini judulnya Maling Teriak Maling. Maling Teriak Maling. Ada narasi, ada framing jahat yang membangun persepsi seakan-akan kubu Pak Prabowo yang seperti disampaikan Bang Hanta itu adalah pelaku kecurangan. Jadi ada framing jahat yang dibangun seakan-akan pelaku kecurangan itu adalah kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya ingin jawab ini. Drama Korea Maling Teriak Maling. Ya. Padahal fakta di lapangan
mohon maaf Mas Bimo ini pimpinan saya di Komisi 6. Suhu saya dalam belajar politik di DPR. Tapi saya harus jawab bahwa drama maling teriak maling ini ternyata fakta-faktanya ya itu malah menyudutkan kubu Mas Ganjar. Ya, kita lihat berbagai data yang saya miliki ya. Ini dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dilakukan oleh kubunya Mas Ganjar. Oke. Yang pertama, sebentar biar jelas dulu. Jadi kita jawab nih supaya clear maling teriak maling ini. Pertama, dugaan kampanye yang telah dilakukan oleh Bupati Majalengka Karna Sobahi sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka. Ini sudah diputus oleh Bawaslu. Bawaslu sudah menjelaskan ya ada pelanggaran pasal 283. Baik, Bang Andre mohon maaf ditahan dulu, kita ada informasi terbaru terkait pesawat TNI Angkatan Udara yang terjatuh. Ditahan dulu sebentar, kita masih